Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semuanya. Orang sering mengatakan bahwa di jalanan ini selalu ada cerita tentang lelah, tentang harapan, dan tentang kita yang terus berusaha. Demikian juga Mimin terus berusaha untuk menghibur sobat-sobat semuanya. Mohon support sahabat semuanya dengan subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga Bab 6286-6287. Dev dan Jiang Suelan melakukan perjalanan ke selatan, melintasi dataran es dan tanah beku yang tandus, akhirnya memulai perjalanan menuju kota Yunxian. Setelah terbang selama kurang lebih 5 hari, garis besar sebuah kota megah muncul di cakrawala yang jauh. Itu adalah kota Yunxian. Kota ini, yang dulunya hancur akibat perang, kini telah pulih sekitar 70-80% dari kekuatan sebelumnya. Tembok kota diperkuat, dan jumlah penjaga yang berpatroli di tembok kota digandakan. Kafilah dan para kultivator liar datang dan pergi tanpa henti di gerbang kota. Meskipun tidak sepenuhnya makmur, setidaknya tempat itu tidak lagi sepi. Inikah kota Yunxian? Jiang Suelan memandang kota di kejauhan dan sedikit mengangkat alisnya. Kota ini lebih besar dari yang kubayangkan. 10 kota teratas di surga tingkat ke-14 jelas bukan kota kecil. Dev berkata, namun, dibandingkan dengan istana dewamu, ini masih jauh lebih rendah. Jiang Suelan tertawa kecil, istana dewa hanya memiliki aku, jadi apa hebatnya? Kota Yunxianmu memiliki tidak kurang dari 300 kultivator yang berpatroli di tembok kota saja. Keduanya berbincang sambil berjalan menuju gerbang kota. Para penjaga di gerbang kota mengenali Dev dan segera membungkuk, sambil berkata, Tuan Chen telah kembali. Dev mengangguk, bagaimana situasi di kota akhir-akhir ini? Melapor kepada Tuan Chen, semuanya baik-baik saja. Penjaga itu menjawab dengan hormat. Tuan Longzhan telah mengelola kota dengan sangat baik. Hanya saja, hanya apa? Penjaga itu melirik Jiang Suelan di samping Dev, ragu sejenak, lalu berbisik, hanya saja Nona Chen Wanxing terus bertanya kapan kamu akan kembali. Dev terdiam penuh tanda tanya. Jiang Suelan memberinya senyuman setengah. Ayo masuk. Dev terbatuk dan melangkah masuk ke gerbang kota. Rumah besar penguasa kota Yunxian terletak di pusat kota dan merupakan kediaman yang luas. Dua penjaga berdiri di pintu masuk rumah besar itu. Ketika mereka melihat Dev kembali, mereka segera berlari masuk untuk melapor. Sebelum Dev melangkah masuk ke halaman, sesosok hitam melesat keluar. Itu Yunxi. Ia mengenakan pakaian serba hitam, rambut panjangnya diikat tinggi, membuatnya tampak cakap dan gagah. Dev. Ia bergegas menghampiri Dev dan meraih lengannya. Kamu akhirnya memutuskan untuk kembali. Tahukah kamu sudah berapa hari kamu pergi? Hampir sebulan. Kamu bilang kamu hanya akan tinggal paling lama 7 hari. Seandainya kamu kembali beberapa hari kemudian, aku akan memimpin pasukanku untuk menyerang Istana Dewa. Dev dengan cepat menjelaskan kepada Yunxi, ada sedikit kecelakaan yang menyebabkan keterlambatan. Dev kemudian melirik Jiang Suelan, wajahnya penuh penyesalan, tetapi Jiang Suelan hanya tersenyum dan tampaknya tidak peduli dengan ucapan Yunxi. Kecelakaan? Kecelakaan apa? Tatapan Yunxi beralih dari Dev ke Jiang Suelan di belakangnya. Matanya sedikit menyipit, dia melihat seorang dengan wajah itu sangat cantik. Wajahnya lembut dan anggun, alisnya seperti pegunungan di kejauhan, dan matanya seperti bintang yang dingin. Mengenakan gaun putih seputih salju, dengan rambut panjang hitam pekat, dia memancarkan aura kebangsawanan yang alami. Yang terpenting, wanita ini benar-benar cantik. Ini bukan jenis kecantikan yang sengaja ditata, melainkan kecantikan alami yang memikat dan mustahil untuk diabaikan. Tatapan Yunxi tertuju pada Jiang Suelan selama 3 detik sebelum beralih ke Dev. Siapakah dia? Suaranya tenang, sangat tenang hingga hampir berbahaya. Sebelum Dev sempat menjawab, orang lain berjalan keluar dari halaman. Itu Chen Wanxing. Ia mengenakan gaun panjang berwarna biru muda, rambut panjangnya terurai di bahunya, dan wajahnya tampak lembut dan anggun. Namun matanya sedikit menyipit saat melihat Jiang Suelan. Dev, kamu kembali. Suaranya lembut seperti air, tetapi di balik kelembutan itu tersembunyi kehati-hatian yang hampir tak terlihat. Dan siapa ini? Melihat kedua wanita di depannya, Dev tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Secara naluriah, ia menatap Jiang Suelan, berharap wanita itu bisa membantu menjelaskan. Jiang Suelan hanya berdiri di sana dengan tenang, sedikit mengangkat sudut bibirnya, menatap dengan ekspresi penuh antisipasi. Dev hanya terdiam. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk berbicara. Ini Jiang Suelan, kepala istana dari Istana Dewa. Halaman itu langsung menjadi sunyi. Mata Yunxi membelalak kaget, Tuan Istana Dewa. Istana Dewa paling misterius milik para dewa itu. Chen Wanxing juga terkejut, kepala Istana Dewa. Bukankah itu tokoh legendaris? Jiang Suelan mengangguk sedikit, nadanya tenang, itu memang aku. Namun, Istana Dewa sudah tidak ada lagi, dan sekarang aku hanyalah seorang kultivator pengembara.
Yunxi dan Chen Wanxing saling bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Yunxi, khususnya, tampak agak malu, lagi pula, dia baru saja mengatakan bahwa dia akan menyerang Istana Dewa. Namun, Istana Dewa adalah tempat warisan tertua bagi para dewa, dan tempat ini lebih misterius daripada gabungan kuil dewa dan aula dewa. Menurut legenda, kepala istana dari Istana Dewa memiliki kekuatan yang tak terukur, dan bahkan makhluk-makhluk perkasa di alam keabadian sejati pun tidak berani memprovokasinya begitu saja. Bagaimana mungkin sosok legendaris seperti itu kembali bersama Dev? Tatapan Chen Wanxing bolak-balik antara Dev dan Jiang Suelan, kecemburuannya semakin menguat. Dev, apa hubunganmu dengannya? Tanya Yunxi langsung. Dev membuka mulutnya, ragu bagaimana harus menjawab. Hubungannya dengan Jiang Suelan memang agak rumit. Meskipun begitu, mereka berteman, mereka telah berlatih kultivasi ganda di bawah pohon kehidupan. Mereka menyebut diri mereka pasangan Tao, tetapi sebenarnya itu hanyalah sebuah transaksi. Tapi, mereka telah melewati hidup dan mati bersama lagi, dan Jiang Suelan bahkan memberinya manik Bei Mingyuan. Dia membantuku menghidupkan kembali temanku dan pasangannya. Dev akhirnya memilih penjelasan yang paling aman, sebagai imbalannya, aku melakukan beberapa hal untuknya. Yunxi jelas tidak puas dengan jawaban itu, tetapi dia tidak mendesak untuk mendapatkan detail lebih lanjut. Chen Wanxing tidak banyak bicara, tetapi berjalan mendekat dan dengan lembut menggenggam tangan Dev. Senang melihatmu kembali. Suaranya lembut, semua orang menunggumu. Dev merasakan kehangatan di hatinya dan menggenggam tangannya. Di mana Longzhan? Dia berada di ruang dewan. Chen Wanxing berkata, dia telah mempelajari pergerakan alam iblis beberapa hari terakhir ini, dan mengatakan bahwa garis keturunan naga iblis telah bertindak aneh akhir-akhir ini. Dev mengangguk dan menatap Jiang Suelan, kamu istirahatlah sebentar, aku akan pergi memeriksa situasinya. Jiang Suelan menggelengkan kepalanya, jangan khawatirkan aku, lakukan saja urusanmu. Yunxi meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan mengantar Tuan Istana Jiang ke kamar tamu untuk beristirahat. Jiang Suelan melirik Yunxi, senyum tipis teruk di bibirnya, terima kasih atas bantuanmu. Kedua wanita itu saling bertukar pandang, dan sepertinya ada sesuatu yang berderak di udara. Dev terbatuk pelan dan menarik Chen Wanxing menuju ruang dewan. Di belakang mereka, Yunxi dan Jiang Suelan berjalan menuju kamar tamu satu persatu. Yunxi melangkah beberapa langkah dan tiba-tiba bertanya, Tuan Istana Jiang, apakah hubunganmu dengan Dev benar-benar hanya sebuah transaksi? Jiang Suelan terus berjalan, dan berkata dengan tenang, bagaimana menurutmu? Yunxi menggigit bibirnya, kurasa tidak. Cara dia memandangmu tidak seperti sedang memandang seorang rekan bisnis. Jiang Suelan berhenti dan menoleh untuk melihatnya. Secercah senyum terlintas di mata yang dalam itu. Jadi menurutmu, tampilan seperti apa yang seharusnya? Yunxi merasa sedikit tidak nyaman dengan tatapannya dan memalingkan kepalanya, bagaimana aku bisa tahu? Jiang Suelan terkekeh pelan dan terus berjalan maju. Jangan khawatir, aku tidak akan menggantikanmu. Suaranya lembut, namun terdengar jelas di telinga Yunxi, aku punya misi, dan dia punya jalannya sendiri. Kami hanya melakukan perjalanan bersama untuk sementara waktu. Yunxi berhenti sejenak, berdiri di sana mengamati sosok Jiang Suelan menghilang di ujung koridor. Sebuah emosi kompleks muncul di dalam dirinya. Wanita ini, sepertinya tidak seburuk itu. Tepatnya, hubungannya dengan Dev tidak lebih dari sekadar transaksi, hanya saja selama periode waktu ini, dia secara bertahap mulai menyukai Dev. Di dalam ruang dewan, Longzhan mengerutkan kening sambil menatap peta yang sangat besar. Peta ini menunjukkan medan, kota-kota, dan distribusi kekuatan garis keturunan naga iblis di alam iblis. Penanda merah tersebut tersusun sangat rapat, hampir menutupi separuh bagian utara dari keseluruhan peta. Tuan Chen, melihat Dev masuk, Longzhan segera berdiri, sedikit rasa terkejut terpancar di matanya. Akhirnya kamu kembali. Dev berjalan ke peta dan melirik tanda-tandanya, bagaimana situasinya. Ekspresi Longzhan berubah serius, situasinya tidak terlalu optimis. Garis keturunan naga iblis telah mengumpulkan kekuatan akhir-akhir ini, tampaknya sedang mempersiapkan operasi besar. Pengintai kami melaporkan bahwa Long Yuan telah memanggil kembali semua naga iblis yang tersebar di berbagai tempat, dan sekarang setidaknya 1000 naga iblis telah berkumpul di kedalaman alam iblis. 1000, Dev mengerutkan kening. Ya, Longzhan menunjuk beberapa tanda merah di peta, dan bukan hanya naga iblis. Long Yuan juga mengundang seorang kultivator iblis dari kedalaman alam iblis, yang kekuatannya konon tak terukur. Pengintai kami melihat dari jauh dan mengatakan bahwa kultivator iblis itu dikelilingi oleh api hitam, dan langit dalam radius 100 mil berwarna hitam. Alis Dev semakin berkerut. Api hitam, kultivator iblis. Mungkinkah itu Ningxi? Tidak, seharusnya tidak demikian. Energi iblis Ningxi berwarna hitam pekat, tanpa nyala api. Selain itu, kemunculan Ningxi di Istana Dewa membuat mustahil baginya untuk lari ke alam iblis secepat itu. Apa latar belakang kultivator iblis itu? Tanya Dev. Longzhan menggelengkan kepalanya, kita tidak menemukan apapun.
Keberadaan orang itu sangat dirahasiakan, dan dia tidak pernah menunjukkan wajah aslinya. Mata-mata kita hanya melihat aura iblisnya dari jauh, dan mereka bahkan tidak melihat seperti apa rupanya. Dev terdiam sejenak, tetapi Long Zhan ragu sejenak, ada sesuatu yang aneh. Meskipun garis keturunan naga iblis telah berkumpul, mereka belum melancarkan serangan ke kota Yunxian. Mengingat kepribadian Long Yuan, seharusnya dia sudah menyerang sejak lama. Tapi dia belum bergerak, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Menunggu apa? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu. Long Zhan menggelengkan kepalanya. Mungkin mereka sedang menunggu bala bantuan, atau mungkin mereka sedang menunggu kesempatan. Dev berpikir sejenak, lalu mengangkat kepalanya, kilatan dingin terpancar dari matanya. Kita tidak akan menunggu lebih lama lagi. Mari kita ambil inisiatif. Long Zhan terkejut, mengambil inisiatif. Benar sekali. Dev menunjuk ke sebuah tanda jauh di dalam alam iblis pada peta. Daripada duduk di sini menunggu mereka menyerang, sebaiknya kita langsung pergi dan membunuh mereka. Kita akan memusnahkan garis keturunan naga iblis, memotong cakar kultivator iblis itu, lalu menemukan kultivator iblis itu. Ekspresi Long Zhan berubah. Tuan Chen, alam iblis adalah wilayah ras iblis. Kita tidak bisa dengan gegabah memasuki wilayah itu. Aku tahu, Dev menyela, tapi pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa alasan klan naga iblis berani berkeliaran di luar kota Yunxian adalah karena kita selama ini selalu bersikap defensif. Selama kita menunjukkan kekuatan yang cukup dan memberitahu mereka bahwa kita tidak bisa dianggap remeh, mereka akan menahan diri. Dia berhenti sejenak, lalu menatap Long Zhan. Lagi pula, aku tidak akan membawa terlalu banyak orang. Kamu, kekuatan tempur inti dari garis keturunan naga surgawi, ditambah aku, sudah cukup. Long Zhan ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang dikatakan Tuan Chen. Dev menepuk bahunya, pergi bersiap-siap. Kita berangkat besok. Long Zhan berbalik dan meninggalkan ruang dewan. Dev berdiri di depan peta, menatap penanda merah jauh di dalam alam iblis, kilatan dingin terpancar di matanya. Naga iblis, siapapun yang mendukungmu, kali ini aku tak akan memberimu kesempatan lagi. Malam itu, ketika Dev kembali ke kamarnya, ia mendapati Chen Wanxing duduk di tempat tidurnya menunggunya. Ekspresinya agak rumit, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Ada apa? Dev berjalan mendekat dan duduk di sebelahnya. Chen Wanxing terdiam sejenak, lalu bertanya dengan suara rendah, Jiang Suelan itu, apakah kamu benar-benar tidak punya hubungan keluarga? Dev terdiam sejenak, lalu tersenyum kecut, kamu masih memikirkan ini. Aku hanya ingin tahu. Wanxing mendongak menatapnya dan berkata, caramu memandanginya berbeda dari caramu memandangi orang lain. Dev terdiam sejenak, aku dan dia. Dev dengan hati-hati memilih kata-katanya, aku tidak bisa mengatakan kami tidak ada hubungannya. Kami telah melewati hidup dan mati bersama. Dia menyelamatkanku, dan aku menyelamatkannya. Dia banyak membantuku, dan aku banyak membantunya. Tapi soal perasaan, aku tidak bisa menjelaskannya dengan tepat. Chen Wanxing menggigit bibirnya, lalu, apakah kamu menyukainya? Dev tidak langsung menjawab. Dia berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, aku tidak tahu apakah itu termasuk menyukai seseorang. Tapi aku yakin satu hal, dia sudah menjadi wanitaku, dan kami sudah berlatih kultivasi ganda. Kalian berdua berlatih kultivasi ganda. Mata Chen Wanxing sedikit memerah. Ia dan Dev dianggap sebagai suami istri, lagi pula, mereka mengadakan kontes bela diri untuk memilih suami. Meskipun saat itu ia sedang merencanakan sesuatu melawan Dev, kini ia benar-benar menyukainya. Sekarang Dev benar-benar berlatih kultivasi ganda dengan Jiang Suelan, sementara dia bahkan belum melakukan itu dengan Dev. Kamu benar-benar brengsek, suaranya tercekat karena emosi. Kamu tahu aku akan cemburu, tapi kamu tetap membawa wanita lain pulang. Dev mengulurkan tangan dan menarik Chen Wanxing ke dalam pelukannya. Maaf. Chen Wanxing bersandar padanya, mendengarkan detak jantungnya yang kuat, dan rasa cemburu di hatinya perlahan menghilang. Lupakan saja, Chen Wanxing berkata dengan cemberut. Lagi pula kamu sudah punya banyak wanita, satu lagi tidak akan membuat perbedaan. Dev tersenyum pahit dan terdiam. Dia memutuskan untuk tetap diam. Aku juga ingin berlatih kultivasi ganda bersamamu, kata Chen Wanxing. Dev menatap Chen Wanxing dengan agak ragu. Lalu dia berkata, Wanxing, aku mungkin harus pergi ke surga tingkat ke-15 sebentar lagi, dan aku tidak bisa membawamu bersamaku. Kamu harus tinggal di kota Yunxian. Adapun kapan aku akan kembali, aku tidak tahu. Dev teringat bagaimana ia telah berfoya-foya di surga, tidur dengan banyak wanita. Mungkin mereka semua menunggunya kembali. Namun ia tak bisa berbalik, ia hanya bisa mendaki menuju puncak tertinggi surga hingga ia melihat ayahnya. Tapi bagaimana dengan para wanita itu? Dev bahkan sudah lupa nama mereka. Oleh karena itu, Dev tidak ingin terus menunjukkan kasih sayang dengan cara ini, dia merasa agak kasihan pada Chen Wanxing. Meskipun keduanya mengadakan kontes bela diri untuk memilih suami, itu semua hanya sandiwara, dan masing-masing memiliki motif tersembunyi sendiri, jadi itu tidak dihitung.
Tidak apa-apa, aku bisa menunggumu, kata Chen Wanxing. Wanxing, dengarkan aku mungkin tidak akan pernah kembali ke surga tingkat ke-14, jadi sebaiknya kamu mencari pria yang kamu sukai, saran Dev. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chen Wanxing menangis terseduh-seduh saat mendengar ini, dan berkata sambil terisak, jika kamu tidak pernah kembali, aku akan semakin ingin berlatih bersamamu. Aku ingin menyimpan kelembutan terakhirmu. Setelah Chen Wanxing selesai berbicara, dia langsung melepas pakaiannya. Melihat hal itu, Dev tidak punya pilihan selain menurutinya. Saat ia menekan Chen Wanxing, Dev dalam hati berteriak, ini bukan karena aku bajingan, ini karena para wanita ini yang mengambil inisiatif. Aku tidak bisa menolaknya, mungkin aku terlalu menawan. Selanjutnya, silahkan sobat menebak apa yang terjadi, tulis di kolom komentar.